Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wat tadhakkur wat tadhkir wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ila al-huda wad dalalah ila al-khair ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin segenap jamaah majlis ilmu, zikir dan salawat Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita semua masih Allah berikan nikmat panjang umur, sehat afiat, masih diberikan taufik hidayah, bisa kumpul di majlis yang kita adakan sebulan sekali ini. Mudah-mudahan dari majlis ini Allah akan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengar kabar bahwasanya ketua kita Saudara Sona bulan November akan mengadakan akad nikah, ya. Dan tolong sampaikan salam nanti satu hari saya berhalangan hadir tuh yang antum bilang malam Sabtu berbarengan dengan majlis gabungan Uswatul Hasanah. Kita mau bikin acara tasyakuran walimatul arus, ya, Jumat malam Sabtu tanggal 14 November. Jadi minta tausiah, cuma saya berhalangan. Tolong kirim salam, kita baca Fatihah saja. Kita doakan mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh teman kita Saudara Sona dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada halangan dalam acaranya, dari mulai tasyakurannya, akad nikahnya, resepsinya, semua diberi kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan nanti keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, punya istri yang salihah dan bisa menjadi suami yang saleh. La hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Ila hadratil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Malam ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih dalam kitab Safinatun Najah. Terakhir kita membahas tentang a'dzarus shalah, alasan-alasan
seseorang mengerjakan sholat di luar waktunya tapi tidak dosa. Kemarin di Safinah ada 4 dengan tambahan dari kitab lain 2, Safinah ada 2 dengan tambahan yang dari kitab lain 2, jadi jumlahnya 4. Ya, yaitu yang pertama apabila orang lupa tentang waktu sholat, tapi lupanya bukan karena perkara yang makruh ataupun haram. Ya, kalau makruh atau haram, lupa gara-gara main catur, lupa gara-gara mabok, ini tidak uzur. Ya, yang kedua tidur juga uzur, mengerjakan sholat di luar waktu. Tidur yang disyaratkan kalau dia tidur sebelum masuk waktu, atau setelah masuk waktu dan dia punya sangkaan kuat bakal bangun, ditambah dengan usaha dia pasang alarm, pesan sama orang, ternyata nggak bangun juga, itu juga uzur. Tapi kalau tidurnya setelah masuk waktu, ya maka tidak uzur, dosa. Itu di Safinah. Tambahan berikutnya kemarin ada kalau jamak takdim ataupun jamak takhir, itu juga uzur mengerjakan sholat di luar waktu. Kemudian yang terakhir uzur dalam mengerjakan sholat di luar waktu adalah al-ikrah, dipaksa ninggalin sholat. Nah, ini juga uzur dengan syarat-syaratnya, syurutul ikrah. Baik, bisa jelas ya? Kita lanjutkan sekarang pembahasan baru yang dikatakan di sini faslun syurutus shalah tsamaniyatun. Syarat-syarat sahnya salat ada 8. Tapi sebelum kita masuk dalam syarat sahnya salat, ada syurutul wujub. Ini di syarahnya. Syarat-syarat wajibnya salat. Kapan orang dikatakan wajib salat? Apakah semua orang Islam wajib salat? Enggak juga. Ada orang Islam yang enggak wajib salat. Nah, coba kita introspeksi, kita termasuk yang wajib atau enggak? Yang kena kewajiban salat, sittatun ada 6 syaratnya. 1, al-Islam. Orang yang beragama Islam. Ya. Ini namanya syarat. 1 saja kurang berarti nggak wajib ya. Kalau 6 terpenuhi berarti wajib. 1, orangnya beragama Islam. Berarti kita memenuhi syarat, kita beragama Islam. 1. Yang kedua, wal bulugh. Sudah baligh. Kalau laki-laki baligh, perempuan balighah. Ya. Dan itu udah pernah kita bahas. Tanda-tanda orang itu baligh. 1, kalau ada anak laki dan perempuan berusia 15 tahun hijriyah. Ya, maka dia sudah baligh. Baik sudah keluar sperma atau mimpi basah, atau kalau perempuan sudah haid ataupun tidak keluar dan tidak mimpi. Ya, ini juga sudah baligh. Pokoknya umur 15 tahun hijriyah. Ustaz, saya kagak hafal Ustaz, anak saya hijriyahnya kapan? Nah, ini kendala kita nih. Ya. Gimana caranya? Oh, sekarang udah ada aplikasi hadirin. Ya. Ini anak dapat aplikasi namanya Mujarrobat. Ya. Mujarrobatus Shalihin. Di sini aplikasinya saya tertarik, pertama isinya kitab yang bagus, yang kedua dia ada isi tentang tanggal. Ya, tanggal kita bisa konversi tanggal Masehi menjadi Hijriyah. Ya. Contoh misalnya di sini. Nanti berapa tanggal lahirnya? 14 April. Apa enggak tanggal Hijriyahnya? Enggak, tahun berapa lahir? 1978. Ya, bulan April. 4 berarti ya. 14 tanggalnya. 14. Oke. Umur ente sekarang 48 tahun 11 bulan 25 hari. Itu yang Masehinya. Ya. Ente lahir hari Jumat. 16 Jumadil Awal. 6 Jumadil Awal. Ya, tanggalnya sama, tanggal 6 ya. Ya, bulan Jumadil Awal, kemudian 1398 Hijriah. 1398. Kalau Masehinya kan 14, ini tanggal 6. Kalau Masehinya bulan 4, ini bulan 6. Bulan Jumadil Awal berapa tuh? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal ya, bulan 5 jadinya. Bulan 5 kalau Hijriahnya. Tahunnya 1978, ini 1398. Nah, ya. Nah, sekarang udah enak nih. Ya. Jadi nanti kalau umur pakai Hijriyah udah 48 tahun. Tapi kalau umur Masehi 47 tahun. 6 bulan 10 hari. Nah, ini ada aplikasi sekarang kayak gini, gampang. Ya. Apa? Mujarrobatus Shalihin. Mujarrobatus Shalihin. Nah, itu enak, jadi kita lupa juga bisa tinggal masukin aja. Saya aja sendiri lupa juga kadang tanggal Hijriyah dari situ. Ya. Nah, jadi kalau sudah baligh usia 15 tahun, mau laki mau perempuan, baligh udah. Saat saya belum haid, udah balik. Saya belum mimpi basah, balik. Pokoknya 15 aja. Hijriyah ya. Ya.
Yang kedua, apabila ada anak laki dan perempuan udah usia 9 bulan, 9 tahun, maaf. Lalu keluar air sperma. Baik dengan cara halal ataupun haram. Keluar sperma. Ya. Ini sudah balik atau balik kalau perempuan. Ya. Di atas 9 tahun ke atas. Tapi kalau misalnya 8 tahun, 7 tahun keluar sperma, belum balik. Ya. Yang terakhir khusus pada perempuan. Kalau ada anak perempuan usia 9 tahun keluar haid, darah haid. Memenuhi syarat. Ya. Kalau dikumpulkan waktu keluar darahnya itu 24 jam sehari semalam. Ya, dalam kurun waktu 1 sampai 15 hari. Misalnya sehari keluar darah 3 jam. Ya. Kemudian tiap hari itu 3 jam sampai tanggal 10 sampai 15 hari. Berarti 3 kali 15 48 jam udah lebih. Yang wajib kan 24 jam. Berarti memenuhi syarat. Berarti dia sudah balik loh. Jelas ya? Jadi agama Islam yang kedua sudah balik. Berarti kita memenuhi syarat wajib. Tapi belum cukup. Masih 4 lagi. Yang ketiga syarat wajib salat adalah al-aqlu. Berakal sehat alias tidak gila. Waras. Orang yang wajib sholat itu orang yang waras. Kalau tidak waras alias gila, nggak kena kewajiban. Nggak kena kewajiban, berarti kalau nggak sholat, nggak dosa. Dan kalau nggak kena kewajiban, berarti kalau dia nanti sehat, waras lagi, tidak wajib qadha. Selama masa gila, nggak wajib qadha. Paham ya? Karena dia tidak punya kondisi atau akal yang sehat. Ini kita alhamdulillah punya. Islam, balik, akal sehat. Yang keempat, wan naqa 'anil haid wan nifas. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Suci dari haid dan nifas. Berarti kalau ada perempuan sedang haid atau sedang nifas, maka dia tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat. Bahkan tidak diwajibkan mengqadha sholatnya. Tidak diwajibkan. Bahkan bukan tidak wajibkan, tidak hanya diwajibkan, tidak boleh mengqadha sholatnya. Ada yang bilang haram dan itu mu'tamad, ada yang bilang makruh kalau dia qadha. Jadi nggak usah diqadha. Ya. Pendapat terlemah, ya makruh ngapain juga, nggak ada pahalanya. Ya. Apalagi pendapat yang mu'tamad yang kuat haram. Perempuan haid lalu habis selesai haid, saya mau qadha Ustaz. Salat saya biasa ke salat, nggak bisa. Haram nggak boleh. Jelas? Ataupun perempuan sedang nifas, habis melahirkan keluar darah, ya 40 hari misalnya, habis selesai keluar darah, dia mandi, Ustaz saya mau qadha salat saya 40 hari, enggak. Ya, itu ente enggak dosa, enggak salat enggak apa-apa, emang enggak boleh, haram. Dan kalau ente qadha hukumnya juga haram. Ada juga yang bilang makruh, ya. Jadi enggak usah diqadha. Jelas? Ya. Berarti kita memenuhi syarat nih. Islam, baligh, berakal sehat, enggak ada haid dan nifas. Yang kelima, orang yang kena kewajiban salat syaratnya bulughud da'wah. Sudah sampai ajaran atau dakwah Islam kepada dirinya. Udah tahu ada agama Islam. Udah dengar ada Tuhan Allah. Udah tahu ada Nabi Muhammad. Tahu nih, ya. Masalah nerima apa enggak belakangan. Ya. Kita kalau sudah tahu ada agama Islam, Tuhannya Allah, Nabi Muhammad, sudah disampaikan oleh para ulama-ulama, kiai-kiai, bersambung sanadnya ke Rasulullah SAW. Kalau sudah tahu berarti ente wajib sholat. Ada orang yang yang terisolasi, terkucil, terpencil di pegunungan, ya, di hutan, suku belum terjamah sama teknologi, nggak tahu Islam. Pokoknya dari lahir dia taunya agamanya nyembah pohon aja misalnya gitu, nyembah roh misalnya gitu. Dia nggak tahu Islam. Sampai sekarang misalnya ada suku begitu, maka gimana Ustaz hukumnya nanti? Kalau di akhirat, yang pertama dia ya nggak wajib sholat, karena nggak tahu Islam sama sekali. Kalau sampai meninggal begitu gimana? Maka termasuk kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum yang kami belum utusan kami kepada mereka. Nah, jadi urusannya itu apa hukum mereka, apakah surga atau neraka, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di Al-Qur'an Allah mengatakan kami tidak akan mengazab kaum yang belum nyampe dakwah. Jadi enggak tahu apa-apa, ya. Seandainya tahu lewat internet, dia punya internet atau radio atau TV, nah berarti udah sampai itu dakwah tuh, nggak mau terima, dosa dia. Tapi kalau belum tahu ya nggak dosa, nggak tahu sama sekali. Dan mungkin aja di dunia ini masih ada mungkin suku yang belum terjamah gitu, kita nggak tahu. Di pedalaman hutan kita nggak tahu, hidupnya masih di pohon, nomaden, pindah-pindah gitu ya. Allah alam. Ya, tapi kalau kita kan sudah tahu Islam, berarti kita kena syarat wajib. Yang terakhir, salamatul hawas. Selamat indranya. Indra yang dimaksud di sini adalah indra
penglihatan dan pendengaran. Kalau ada orang ya matanya bisa lihat atau minimal telinga bisa dengar ya, dan dia bisa lihat tentang Islam walaupun budak misalnya, atau dia bisa dengar tentang Islam walaupun buta. Kembali kelihatan belum baterainya habis kata Budi ya. Makanya sengaja arahnya balik ke sini ya, baterai lampunya itu. Kalau ada dia besono nggak tahu ya. Baik, ya bukan wali ya, aman. Nah, ya. Baik, jadi balik lagi ke sini. Kalau ada orang dia kan namanya panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa, pengecap atau rasa, lalu raba ya, meraba. Itu panca indera namanya. Yang kita bicarakan ini cuma dua. Nggak ada hubungan sama penciuman, terus hubungan pengecap atau rasa, dan sentuhan. Itu nggak ada. Hubungannya cuma dua nih. Telinga sama pendengaran sama penglihatan. Orang yang kena kewajiban sholat kalau ya salah satu dari dua inderanya selamat. Mata bisa lihat, matanya buta, tapi telinga bisa dengar. Berarti kena kewajiban. Kenapa? Karena kalau dia buta, kan dia bisa belajar dari suara. Mas, Fit, ada yang namanya sholat, Fit. Apa tuh sholat? Kewajiban kita nih orang Islam nih. Gimana caranya? Ntar bisa diomongin kan? Nah, gitu. Bisa disampaikan maksudnya. Dakwah bisa nyampe, dapat suara. Ya, oke. Ada juga orang yang buta. Ya, maaf, orang yang tuli, tapi kita bisa lihat. Bisa diajarin juga. Kan dia ngelihat tuh. Ya. Misalnya pakai bahasa isyarat. Itu dia nggak bisa dengar salah. Cuma bisa pakai bahasa isyarat, ngomong bisa tapi dengar kurang. Jadi pakai bahasa isyarat. Nah, itu apa itu? Itu sholat. Bisa pakai bahasa gitu ya, kan ada tuh bahasa isyarat ya. Itu sholat namanya. Wajib dari Allah. Oh, diajarin gimana caranya? Itu bisa belajar. Maka kena kewajiban. Kalau salah satu dari dua inderanya selamat, kena kewajiban. Berarti kalau dua-duanya nggak selamat, matanya buta, telinganya tuli, nggak kena kewajiban. Kenapa? Gimana ngajarinnya coba? Ada orang terlahir buta dan tuli, gimana ngajarinnya? Saya pakai ini Ustaz, ngomong, nggak denger. Saya praktekin, nggak lihat. Nggak bisa. Makanya orang kalau penglihatan dan pendengarannya rusak, ya, maka dia tidak kena kewajiban sholat. Jelas? Nah, berarti coba kita pikir semua. Kita Islam nggak? Islam. Ya, balik udah belum? Ada. Ya, kemudian berakal sehat? Ada haid atau nifas? Nggak ada. Kemudian udah nyampe dakwah kenal Islam? Selamat mata dan pendengaran? Berarti kita kena kewajiban sholat. 6 syarat terpenuhi pada diri kita. Ya, sampai sini paham ya? Nggak tahu nih kalau adik-adik kelas berapa sekarang, Dek? Semua nih yang kamu 3 nih, 3 orang? Said, siapa lagi namanya? Yang bajunya keren, putih, hijau, muda. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD ya mungkin belum balik mungkin. Kalau Islamnya udah, akalnya sehat. Udah punya pacar. Ya. Mungkin baliknya belum ya, nggak haid nggak nifas sampai udah tahu Islam, kemudian mata pendengaran selamat, tapi belum balik, berarti dia belum kena kewajiban. Ya. Tapi sekali lagi bagi orang tua yang anaknya sudah usia 7 tahun, maka wajib hukumnya bagi bapak ataupun ibunya mengajarkan sholat, memerintahkan sholat. Kalau dia nggak mau, jangan dipukul, belum boleh pukul. Ya. Sampai kapan disuruh? Sampai terus setiap hari, setiap waktu sholat ajak. Mau nggak mau belakangan, ajak aja. Namanya masih kecil. Ya, tapi ntar kalau sudah 10 tahun, menguncak usia 10 tahun, ada yang bilang masuk jadi 9, ya masuk ke 10, ya begitu tahun masuk tahun umur 10 tahun, atau ada yang mengatakan setelah sempurna 10 tahun, berarti masuk 11. Ala kulli hal sudah 10 tahun suruh sholat, kalau nggak mau pukul. Tapi pukulan yang tidak membahayakan. Ya, nggak boleh sampai babak belur, nggak boleh sampai luka, nggak boleh sampai memar, nggak. Pukulan nakut-nakutin doang. Supaya apa? Supaya kalau dia nanti gede sudah terbiasa sholat. Jadi nggak perlu disuruh, nggak perlu diparahin. Paham? Ya, kalau perlu sekarang, Ustaz, dipukul nggak ngaruh Ustaz, tetapnya nggak mau juga. Gimana? Kasih ancaman yang dia takut.
Apa ancaman takut? Lebih takut dari pukulan? Jangan kasih HP. Ngeri dia tuh. Nggak sholat, nggak ada HP. Sampai kapan ya? Sampai kamu sholat. Oh udah, ngeri dia. Ya udah sholat dah. Takut dia udah nggak dikasih HP, takut anak sekarang. Ya, apalagi udah pada edik sekarang. Ya udah main ML, main FF, waduh, main Roblox. Itu nggak dikasih tuh, stres sekarang gila. Itu malah bahaya kalau kita terlalu ngasih anak kita HP, membebaskan, bahaya. Banyak orang udah masuk rumah sakit jiwa tuh gara-gara HP. Di Bandung tuh ada rumah sakit khusus menangani gangguan jiwa gara-gara HP. Jadi dia kemana-mana gini tangannya, nggak ngapa-ngapain, ada HP-nya gini. Udah kebiasaan begini. Ya, kalau HP diambil ngamuk-ngamuk, nah itu udah edik namanya itu. Wah, itu jahat banget. Wah, ini udah edik namanya itu. Udah mulai ada kelainan jiwa. Ya, udah kecanduan namanya. Ya. Kemudian gampang ngelawan orang tua gara-gara HP. Nah, itu udah edik namanya itu. Ya, adik-adik yang ya kita nggak bisa hindarin dari HP, gadget semua, atau yang dewasa juga main gadget. Cuma jangan terlalu dibiasakan anak kecil, ngerusak otaknya. Orang-orang Yahudi nggak ngasih anak-anaknya main HP. Ya. Kita kasih HP. Ada orang tua biar gak ribet, lagi ngobrol lagi ngapain, kasih HP aja udah, diem gitu. Biar anteng gitu. Dari mulai bayi begitu tuh. Allah. Termasuk kadang kita di rumah kita begitu. Allah ya. Hati-hati ya sama HP. Ya, HP kalau kata Ustaz Tile setan gepeng. Setan gepeng. Ya. Jadi HP itu katanya setan gepeng. Setan dan bentuknya gepeng. Ya. Kalau bahasa saya HP hantu penyek. Hantu kan bentuknya penyek kayak gini nih. Ya. Ini kalau kita nggak atur bener-bener HP ini, beli anak-anak kita, habis waktunya sama dia nih. Habis. Nggak sempat baca Quran, nggak sempat ya merojaah kitab, nggak sempat ibadah, HP terus. Sampai lupa makan kadang main HP itu. Oh, makan, lupa sholat. Kalau yang tua-tua gara-gara mancing kagak sholat, anak-anak tuh gara-gara HP nggak sholat. Iya. Hantu penyek ini HP. Hati itu sama hantu model begini nih. Ya. Manfaatin HP buat ibadah. Ya. Semua sarana yang Allah kasih nikmat itu, kalau kita pakai buat ibadah jadi pahala, hadirin. Ya. Ustaz, saya boleh nggak pakai HP iPhone 17 Pro Max? Boleh. Kalau punya duit? Boleh. Tapi buat apa? Kalau cuma buat TikTokan, joget-joget, nggak usah beli HP. Ya. Jadi kalau perlu HP yang mahal, ya, Samsung Z Fold 7, ya, yang barunya katanya 35 juta. Bahkan ada yang merek apa tuh, yang dibeli sama iSpeed 3 lipatnya, cuma 2 lipat, satu lipat ya. Ini 2 lipat jadi 3 layar, yang harganya 150 juta. Ya. Boleh. Kalau dipakai buat ibadah, kenapa enggak? Ya, apa yang beli mahal-mahal? Ini Ustaz buat baca Quran, buat baca kitab. Oh, nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. Buat buka hadis. Ya, jadi saya nggak perlu. Saya jujur aja. Saya dulu sebelum pakai tab, ya, bawa kitab. Kadang majelis itu semalam bisa 3 majelis. Ya, maghrib, isya kadang 2. Masing-masing kitabnya beda-beda. Berat saya bawa kitab. Ya, ribet. Kadang tasnya nggak muat. Ya, sesak gitu ya. Tapi begitu pakai tab, udah. Ya. Satu alat bisa menampung puluhan ratusan kitab. Ngaji apa sekarang, Safina? Ngaji apa sekarang? Tauhid tafsir. Udah sini semua. Mempermudah. Enggak apa-apa. Ya, Allah kasih nikmat, manfaatin. Tapi buat ibadah. Ya. Kalau buka begini ngeliatnya perempuan joget. Enggak usah dah beli gitu-gitu, ngapain? Buang duit doang. Jadi maksiat jadi, ya, bukan jadi pahala, jadi dosa jadi. Ya. Paham ya? Baik. Ini syarat wajibnya sholat. 6. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, syarat sahnya sholat. Sekarang saya udah wajib nih, Sah. Saya mau sholat nih. Bagaimana biar sah? Apa syaratnya? Nah, ingat kemarin. Perbedaan antara syarat dengan rukun. Kalau rukun, dia bagian dari sholat. Sesuatu yang harus ada dan bagian dari dalam sholat. Rukun sholat, takbiratul ihram. Berdiri, bagi yang mampu baru sholat fardu. Baca Fatihah, ruku dan tumaknina, i'tidal dan tumaknina, itu namanya rukun. Dia bagian dari sholat. Kalau hilang satu, nggak sah sholatnya. Paham? Sedang sekarang ada syarat. Syarat itu apa? Bagian yang harus ada tapi di luar sholat.
Dia harus ada dari awal sampai akhir sholat. Harus ada. Kalau hilang satu, batal sholat. Tapi bukan sholat. Contoh misalnya, ya, bersuci. Suci dari najis dan hadas. Ya, kalau kita bilang punya hadas kecil, wudu misalnya. Dia harus punya wudu kalau sholat. Wudu bagian dari sholat bukan? Bukan, nggak ada wudu itu, sholat itu wudu nggak ada. Tapi wudu nggak sah kalau tidak, sholat nggak sah kalau tidak wudu. Nah, itu namanya syarat. Bagian yang harus, sesuatu yang harus ada, tapi bukan bagian dari perkara tersebut. Paham? Nah, sekarang kita bahas apa syarat sahnya sholat. Supaya sholat kita sah, selain kita memperhatikan rukunnya, kata di sini ada samaniyatun, ada 8. Perhatiin baik-baik apa aja, karena kita tiap hari sholat. Kalau nggak paham, ya percuma sholat kita. 1. At-taharah 'anil hadatsaini al-asghar wal akbar. Suci dari dua hadas. Ya, mau hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, jadi kita kalau sholat nggak boleh punya hadas. Kalau punya hadas baik kecil maupun besar, maka sholat kita tidak sah. Ya, hadas kecil apa aja? Udah kita bahas tuh di awal. Masih ingat nggak? Ada berapa hadas kecil? Penyebab hadas kecil? Ingat nggak? Ada 4. Ya. 1, keluar sesuatu dari salah satu dari 2 kemaluan, baik depan ataupun belakang, baik normal ataupun nggak normal. Ini membatalkan sholat. Kentut, kencing, itu semua. Ya, keluar sesuatu dari kemaluan. Yang kedua, zawalul aqli, hilang akal, binaumin aw ghairihi, dengan sebab tidur atau selain tidur, pingsan, gila, ayan, itu batal wudu. Hadas kecil tuh, ya. Kecuali tidurnya orang yang duduk dalam posisi duduk, bangunnya juga duduk. Yang ketiga, bertemunya 2 kulit laki-laki dan perempuan, dua-duanya udah gede, ya, tidak ada penghalang dan tidak ada hubungan mahramiyah. Ini batal. Penyebab hadas kecil yang ketiga. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam atau lubang anus dengan telapak tangan bagian dalam. Baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Paham? Mau kecil mau gede nggak ngaruh. Pokoknya pegang kemaluan batal. Kalau salah satu terjadi, maka ente punya hadas kecil. Dan kalau pengen sholat, ente wajib angkat hadas kecil. Gimana cara ngangkat hadas kecil? Dengan cara wudu. Kalau wudu, hilang hadas kecilnya. Paham? Baik. Hadas besar, penyebabnya ada berapa? Ada 6. Ilajul hasyafati fil farji, wa khurujul mani, wal haid, wal nifas, wal wiladah, wal maut. Penyebab hadas besar ada 6. 1, ya, memasukkan atau kemasukan kepala kemaluan ke kemaluan. Memasukkan atau kemasukan. Yang masukin hadas, yang dimasukin hadas. Yang laki masukin, perempuan kemasukan hadas. Ya, apa kemasukan apa? Kepala kemaluan. Ya, ke kemaluan. Baik kemaluan depan ataupun belakang. Naudzubillah, dia misalnya sodomi, hadas besar. Atau normal sama apa ada depan, hadas besar. Kalau lubang selain kemaluan bukan hadas besar. Lubang mulut masukin, ya, 1. Yang kedua, keluar air sperma, mau halal mau haram, keluar sperma, hadas besar. Yang ketiga, 3, 4, 5 khusus perempuan, haid, nifas, melahirkan. Perempuan yang haid ataupun nifas setelah selesai, ya, dia punya hadas besar, harus wajib mandi dulu, ya. Atau melahirkan, walaupun normal ataupun sesar, tetap melahirkan. Baik kelahirin bayi atau keguguran, tetap namanya ngelahirin, hadas besar. Yang keenam, kematian. Orang kalau mati berarti punya hadas besar. Ya, 6 kita nggak usah bahas kalau udah mati orangnya. Ya. Yang 5 nih, kalau dia pengen sholat, dia wajib hilangin dulu hadas besarnya. Dengan cara apa ngilangin hadas besar? Mandi wajib. Jelas? Nah, baik. Ini yang pertama. Kalau orang sholat punya hadas, mau kecil mau besar, sholatnya tidak sah. Ustaz, ini orang sholat lupa. Kalau tadi punya hadas sampai selesai, gimana? Sah nggak? Lupa nih. Ya, dia punya hadas kecil atau hadas besar. Sah apa enggak? Nggak sah. Walaupun lupa tetap nggak sah. Dapat nggak pahala? Dapat pahala ya zikirnya, bacaannya, ya. Tapi sholatnya enggak. Paham? Baik, sampai sini jelas. Kemudian kecuali, ya, orang faqidut tahurain, orang yang nggak punya 2 alat bersuci. Dia punya hadas kecil, nggak ada air, mau wudu. Punya hadas besar, nggak ada air, mau mandi. Cari debu, nggak ada juga debu, mau tayamum. Maka dia wajib sholat tanpa wudu, tanpa tayamum,
untuk sekedar menghormati waktu. Nanti kalau ketemu air atau debu, dia wajib mandi atau wudu atau tayamum, lalu ulangin sholat. Paham? Jadi kalau orang faqidu tahurin, orang yang kehilangan dua alat bersuci, nggak punya, ini ya sholatnya tetap sah. Karena dalam kondisi darurat. Jelas? Yang kedua, syarat sahnya sholat. Wa tahara 'anin najasah fi thawbi wal badani wal makan. Suci dari najis. Di mana najisnya harus kita sucikan? Dari baju. Baju yang kita pakai sholat. Yang namanya baju nggak cuma ini doang. Ini namanya sebut baju juga. Sesuatu yang kita kenakan. Antum pakai kaos dalam, baju. Pakai celana dalam, baju. Pakai sarung dalamnya, baju. Ya. Pakai apa lagi? Pakai peci, pakai imamah, baju. Nah, bajunya semua yang dipakai sholat harus suci dari najis. Ada sedikit aja najis yang nggak dimaafkan, maka sholatnya nggak sah. Tahu atau nggak tahu ente, tetap nggak sah. Paham? Ya, wajib ulangin lagi. Yang kedua, wal badan, badan tubuh kita juga harus suci dari najis. Ya, nggak boleh badan kita ada najis, darah, nanah, conge, ya, apalagi kencing, tai, nggak boleh. Makanya hati-hati. Kalau ini yang sering kejadian kata Nabi, orang yang kencing tidak istibro. Nabi pernah lewat di pemakaman lalu berhenti di depan dua kuburan. Lalu Nabi mengambil pelepah kurma, dipotong dua. Sebelahnya ditaruh di kuburan satu, yang satu di kuburan kedua. Sayyidina Umar nanya, Rasulullah, kok tumben antum begitu? Saya nggak pernah lihat. Emang ada apa? Kata Rasulullah, saya diperlihatkan di bawah kubur ini ada orang yang di kuburan lagi disiksa. Kenapa? Yang satu kalau kencing nggak dituntaskan, nggak istibro. Ya, jadi gimana cara istibro? Antum kalau kencing, ya setelah selesai kencing nih, jangan langsung cebok, urut-urut dulu kemaluan dengan tangan kiri. Ya, sambil berdehem atau batuk-batuk. Gitu. Supaya apa? Supaya sisa-sisa yang keluar, yang masih dalam bisa keluar. Ya, kalau perempuan ditekan-tekan bagian atas kemaluannya, sambil dehem-dehem juga. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah yakin, habis dengan lagi Ustaz, baru cebok. Khawatir nanti kita langsung cebok tanpa kita istibro, keluar lagi sisa setetes, dua tetes, kita pakai sholat, maka sholatnya enggak sah. Yang kedua, yang Nabi kasih pelepah kurma adalah orang yang yamshi nammaman. Dia berjalan di atas muka bumi Allah, sering banget bikin nammam, adu domba orang, provokator, orang jadi berantem gara-gara dia. Nah, ini orang-orang namam begini disiksa di kuburnya. Orang-orang yang gak istibro disiksa di kuburnya. Nah, supaya yakin badan kita gak ada najisnya, maka kalau kita kencing istibro dulu. Paham? Ya, jadi perhatiin baju kita gak ada najisnya, badan kita gak ada najis. Wal makan, dan juga tempat sholat harus suci dari najis. Tempat sholat itu mana? Sesuatu yang nempel sama badan dan baju yang kita kenakan. Ya. Kalau lagi diri berarti nempel di bagian apa tuh? Yang nempel ketika kita lagi diri cuma bagian kaki doang. Berarti yang diinjak sama kaki kita harus suci, nggak ada najisnya. Ketika kita sujud, nambah lagi tuh. Yang kena sama jidat kita, kena sama peci kita, kena sama tangan kita, kena sama dengkul kita. Yang kena baju kita dan badan kita, itu namanya tempat sholat. Berarti kalau kita sujud, ya kan bagian dada nggak kena. Ya, berarti bagian dada yang di bawah dada tuh, itu bukan tempat sholat. Tempat sholat yang kena tubuh kita atau baju yang kita kenakan. Paham? Jelas ya? Itu harus suci dari najis. Makanya kalau kita sholat misalnya begitu sujud di bawah dada kita tuh, tapi nggak kena, ada tai cicak. Ya, sah nggak sholatnya? Sah. Karena badan kita, baju kita nggak kena najis. Tapi makruh sholat sejajar sama najis. Paham? Paham ya? Baik. Nah, tadi juga lewat keterangan bahwasannya badan itu nggak cuma bagian luar ya, termasuk bagian dalam hidung. Nggak boleh ada najis. Kalau mimisan bersihin dulu. Atau bagian dalam mulut. Nah, kalau berdarah gusinya kumur dulu, bersihin dulu. Atau bagian dalam mata. Kalau mata ada yang berdarah, jarang-jarang tapi ya kalau berdarah bersihin dulu baru sholat. Paham? Nah, baik. Kemudian ini masalah najis. Sebelum masuk yang ketiga, di sini diterangkan, ketahuilah bahwa najis itu ada 4 macam. Ada najis yang dimaafkan, najis yang tidak dimaafkan di baju, badan, dan air. Mana najisnya? Yaitu darah, nanah, kencing, tai, muntah,
bangkai itu kalau ada di baju kita, di badan kita, dan di air nggak dimaafkan. Yes, ya. Ada najis yang dimaafkan di baju dan di badan juga di air. Yaitu najis yang tidak kelihatan oleh pandangan mata biasa, saking kecilnya. Gimana contohnya? Contoh, ada tai kebo. Kebo habis berak, ya. Tainya masih basah, kayak kue tart gitu ya. Masih panas, masih hangat, kayak diangkat dari oven, gitu ya. Nah, terus ente lihat, ya begitu kebo itu berak, ada laler nemplok. Plok. Nah, ya kan? Kan otomatis ente lihat, ente tahu dong, di kakinya, di mulutnya dia pegang najis dong, ya. Tiba-tiba tuh laler habis dari situ nempel ke pipi ente, atau nempel ke baju ente, atau nempel ikut minum sama teh ente. Nah, berarti kan otomatis ada najisnya. Itu apakah najis? Tidak. Kenapa? Karena walaupun kita lihat lalatnya, cuma kan najisnya nggak kelihatan, saking kecil ya. Orang kakinya kita nggak lihat, ya, apalagi najisnya. Karena najisnya nggak kelihatan dengan pandangan mata normal, maka dimaafkan di baju, di badan, dan di air. Jelas? Nah, ya. Yang ketiga, ada jenis najis dimaafkan di baju dan badan tapi tidak di air. Contoh apa? Contoh, darah yang sedikit. Darah sedikit. Kalau ada orang misalnya, tadi dia tidur, ya, terus begitu tidur, ya, digigit nyamuk, ya. Pas lagi nyamuk udah kenyang, ya, terus misalnya betis yang digigit, ya. Terus dia tadinya begini, dia lonjoran, plok, kelindes tuh, ya, ketekan tuh nyamuk, penyek, mati, karena darahnya nempel. Kita nggak tahu, nggak sadar lagi tidur namanya, ya. Lalu pas kita seudu, kita nggak nyampe betis, sampai sini doang, otomatis masih ada darah ya, masih darahnya dong, mau di badannya atau di celananya atau di sarungnya. Gimana hukumnya begitu sholat? Lihat, ya ada najis, Ustaz. Apa najisnya? Darah. Ya. Ada bangkainya enggak? Bangkai binatang enggak ada, Ustaz, darahnya doang. Ya. Banyak atau dikit? Dikit. Banyak itu kalau seukuran dinar. 1 keping dinar itu banyak tuh. Segini atau lebih banyak. Cuma kalau dikit enggak najis, tapi dimaafkan. Di baju dan di badan dimaafkan. Jadi sholatnya tetap sah. Hah? Tai mata enggak najis. Ya, tai mata najis. Ingus nggak najis, reak nggak najis, ya, cuma menjijikan saja. Ya. Tapi kalau conge, nah itu conge kan dia luka awal itu seperti nanah hukumnya najis. Ya, paham? Yang keempat, ada najis yang dimaafkan di air, tapi tidak dimaafkan di baju dan di badan. Ya, apa itu? Yaitu bangkai hewan yang tidak ada darahnya mengalir kalau dipotong. Ya, jadi gambaran itu hewan seperti apa? Serangga. Nah, serangga itu sampai batasan wazar itu cicak. Ya. Nah, kalau ada bangkai hewan, misalnya kadang bisa kita alamin laron. Laron mati, kecoa misalnya gitu ya. Atau nyamuk atau laler mati lalu masuk ke kantong kita. Bangkai laler, bangkai laron, bangkai cicak misalnya, ya, kita nggak sadar. Begitu sholat, selesai lihat, ya ada bangkai, ya, gimana? Di badan, di baju nggak dimaafkan. Berarti sholatnya batal, wajib ngulangin. Paham? Cuma kalau ada bangkai laler, bangkai cicak, bangkai kecoa, bangkai kutu masuk ke air sedikit, misalnya air putih, ya, masuk ke air, ya, kita buang bangkainya, airnya tadi kan najis tuh. Harusnya kan air sedikit kalau kemasukan najis hukum apa? Najis walaupun nggak berubah, ya. Tapi karena ini bangkainya bangkai serangga yang kalau dipotong darahnya nggak ngalir, dia najis tapi dimaafkan di air. Jadi kalau ada bangkai laler, ente buang lagi, ente minum airnya atau ente pakai wudu boleh nggak? Boleh, tapi jijik aja gitu ya. Kalau apalagi kita minum bekas ada bangkai cicak, nggak mungkin kita minum ya kan. Tapi kalau diminum nggak apa-apa, nggak najis. Najis tapi dimaafkan. Ini 4 jenis najis. Ada yang dimaafkan di baju, di badan dan di air. Ada yang tidak dimaafkan di baju, di badan dan di air. Ada yang dimaafkan di baju dan badan tidak di air. Ada yang dimaafkan di air, tidak di baju, tidak di badan. Ya, beda-beda hukumnya. Harus paham. Ya, sampai sini jelas. Ya, baik. Ada pertanyaan nggak? Nah, ini yang ketiga kita bahas nanti di kajian kita berikutnya, yaitu satrul aurat. Di antara yang syarat sahnya sholat harus menutup aurat. Mana aurat kita?
Apa itu aurat? Nanti kita bahas. Ada pertanyaan sesuai tema atau dari tema? Kalau enggak, kita tutup. Ya, silakan. Ala. Kan ulama juga ada yang tidak pendapat nih, kayak misalnya tadi kan seorang memukul anak, sedangkan dia pakai dalil di mana Al-Baqarah ayat 26 innallaha la yastahi ayat masalah bau dotan ya. Perlu mama dikasih contohnya ke anak sampai anak itu berat. Jadi nggak sifatnya fisik kan. Boleh nggak ketika ada orang ngambil jalur itu nggak mukul anak karena dia tahu nih sifat anaknya nggak bisa kalau keras gitu. Baik, ini mengenai tadi Lala bilang innallaha la yastahi an yadriba ba'udatan fama fawqaha. Ini sebenarnya pembahasannya nggak nyambung ke yang ente tanya. Kenapa? Karena ini sebenarnya kenapa kalau Allah turunkan ayat ini? Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu ya kalau dengar Al-Qur'an ada omongan masalah gajah kan ya. Kemudian ada omongan ada ayat tentang semut. Itu dihina-hina sama orang Arab jahiliyah. Maka Allah turunkan Allah jangankan ngomongin lebah, jangan ngomongin semut, nyamuk aja yang kecil lagi ya. Allah nggak malu bikin perumpamaan tentang nyamuk karena di balik penciptaan Allah mau nyamuk, mau lalar, mau lebah itu ada hikmah di balik itu dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Harun siapa ya yang peneliti dari Turki masalahnya Harun Yahya ya walaupun dia agak sesat ajarannya cuma kalau bahas tentang hikmah-hikmah penciptaan lebah cakep dia bahas itu bisa kita ambil ilmunya tuh ya. Jadi sebenarnya pembahasan itu kayaknya nggak cocok kalau nggak relevan kalau kita hubungin Ustaz. Allah kan membuat perumpamaan itu maksud perumpamaan itu bukan masalah ya, ngasih contoh sama anak. Kalau urusan sholat memang ada dalil hadisnya yang Rasulullah suruh pukul itu cuma metode nggak harus ya. Cuma gini kalau Ustaz anak saya kalau dipukul malah nggak mau dia malah ngelawan ya. Tapi kalau saya bilangin baik-baik mau ya udah bilangin baik-baik nggak perlu dipukul gitu ya. Artinya cari cara bagaimana dia itu mau sholat ya. Nabi ajarkan pukul itu biasanya anak kalau dipukul-pukulin ditakut-takutin mau dipukul mau sholat. Nah itu cara Nabi ya. Bahkan ngajarkan pakai aso pakai tongkat ya. Jadi sebenarnya mukul pakai tongkat itu ada dalilnya dan ada keberkahannya ada hikmahnya. Tapi ingat mukulnya pun bukan kita ya sampai kelewatan biru-biru enggak. Gimana sih kayak kita doang tuh misalnya gitu ya kan. Anak kalau kita takut. Nah itu cukup dengan itu. Tapi kalau ada ente bilang Ustaz, anak saya beda dipukul makin enggak sholat. Ya udah jangan dipukul. Gimana cara biar tidak sholat? Jangan kasih HP. Ya udah itu aja jangan kasih HP. Yang penting intinya mau sholat. Cari cara ya itu kan cara yang Nabi ajarkan salah satu cara saja. Tapi intinya bagaimana cara anak biar kita suruh sholat mau gitu maksudnya. Ya, kalau dia senangnya mau sholat cuma maunya dibilang baik-baik, ya bilang baik-baik. Atau misalnya mau sholat kalau dikasih main HP, walaupun kita batasin gitu ya, ya udah sholat dulu. Kalau enggak ditahan HP sampai mau sholat. Dia tuh sholat nggak apa-apa. Yang penting mau sholat. Tapi ingat dengan cara yang tidak bertentangan sama syariat. Ya, kalau misalnya mau sholat, tapi misalnya dia sholat tapi saya boleh pacaran ya, anak kecil pacaran, apaan? Ya, haram itu nggak boleh. Ya. Pasti cara yang Nabi ajarkan itu mukul anak ya dengan usia tertentu pasti ada hikmah besar di balik itu ya. Makanya rata-rata didik anak apalagi murid itu rata-rata guru-guru zaman dulu pakai tongkat mukul. Kenapa? Emang ada dalilnya ya, ada dalilnya ya. Mukulnya juga nggak sembarangan maksudnya ya. Saya di Rubat masih ngalamin dipukul Habib Salim Sa'uduri ya. Misalnya kita ngelanggar nih nggak ngaji atau telat jamaah pukul pakai tongkat ya. Ya, tapi pukulannya gitu doang. Tak ya. Yang enggak ceplok kalau gitu. Enggak sampai bengis enggak. Ya sekedar aduh gitu doang udah, ya. Apalagi kalau anak-anak yang jarang melanggar gitu. Saya termasuk tipe yang jarang melanggar. Pernah ngelanggar cuma enggak sering gitu ya. Hafid, Abdul Hafid. Telat jamaah. Iya, Hafid. Kenapa? Junub bib mandi. Ya kelas, ya. Besok telat lagi salah ada antar lagi nih. Oh, mari udah bulan kemarin. Ya, alasan apa? Ketiduran beb, bukan untuk ketiduran, pukul, ya, tak, udah gitu doang, ya, tanpa ada kekejaman, tanpa ada rasa kita dendam sama guru nggak ada. Justru saya itu bersyukur ngalamin, ya, kayak anak lain ada pernah dipukul sama guru, ya, ada keberkahan mudah-mudahan dipukul guru, gitu ya. Dan sekarang kan dicitrakan sekarang pesantren, waduh, yo dikatakan perbudakan pesantren, wah. Berlebihan itu ya namanya orang nggak pernah mondok namanya nggak ngerti khidmah ya. Kalau kita di pondok mah
Ya, diajarin khidmah sama guru, bahkan banyak orang dapat keberkahan gak cuma dari belajar doang, dari khidmah sama guru. Makanya para sahabat itu rebutan khidmah. Ada yang bagian nyimpan sendalnya Nabi, Abi Dzar tuh nyimpan sendal Nabi. Kalau Nabi ngajar, sendal dicopot, diambil sama Abi Dzar, dilap, dibungkus pakai kain dari sutra, dipegang, kasih minyak wangi, pegang sama dia. Ya, Nabi selesai ngajar, taruh. Ada yang khidmahnya ngambilin air buat wudu. Ada khidmah bersih-bersih rumah. Itu zaman sahabat ada begitu, apa perbudakan? Enggak. Itu khidmah nyari berkah. Ya. Kita kalau berkhidmah sama guru, ya, bahkan banyak orang ngalamin keberkahan itu lebih dari belajar, dari khidmah. Ya. Karena kan guru ngelihat. Ya kalau cuma pintar doang mah siapa aja mau belajar bisa pintar. Tapi mau khidmah sama mau jadi pelayan guru, ya orang yang mau. Ya. Kalau di pesantren itu ada yang bagian nyupirin mobil kiai. Ada yang bagian nyapu teras kiai, ada yang bagian nyuci baju kiai, ngepel rumah kiai, ada. Dan itu satu kebanggaan, bukan merasa, wah gue dibudakin sama guru, enggak. Kebanggaan tanpa diminta kiai bahkan. Kita nyodorin diri, kiai ada yang bisa saya bantu enggak? Saya bagian nyuci mobil dah, gitu. Jadi setiap mobil kotor langsung cuci. Itu kenapa? Ya, pengen dilihat dapat nadrohnya orang soleh. Dapat doanya orang soleh. Orang soleh kan manusia biasa. Dia kalau ada yang bantuin dia, ya, ada yang menolong dia dalam semua kesibukan dia, ada yang bagian ya nyuciin mobilnya, nyuciin motornya, itu kan tergerak lisannya. Allah, saya lala nih, rajin banget ngantar saya kemana. Saya punya murid waktu itu, sekarang lagi kurang sehat itu. Mana-mana kalau saya acara-acara yang kira-kira butuh ngesut, dia setiap saya telepon, siap kiai, siap kiai. Pakai motor dia lagi, pakai motor anak, enggak, jangan kiai. Isi bensin, enggak boleh saya isi bensinnya. Ya, saya kadang nggak tega, saya kasih duit, marah dia, jangan kiai, jangan doain. Diminta doa dari gurunya, itu kadang berkahnya itu. Mungkin pintarnya kurang dibanding lain, cuma berkah doa gurunya itu bisa ngelebihin dari yang pintar. Dulu ada Habib namanya Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, ya, itu kakek guru saya nggak nemuin beliau, kakeknya guru saya. Saya ketemunya cucunya Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab, ya, wali juga di Tarim itu, ya, masya Allah luar biasa. Nah kakek beliau itu dulu kerjaannya apa? Kalau dia muridnya Habib Abdullah Syatiri. Habib Abdullah Syatiri ini pengasuh pesantren Rubat Tarim. Saya nggak dapetin beliau, saya dapetin anaknya Habib Hasan sama Habib Salim, ya. Bapaknya saya nggak dapetin, udah meninggal gitu. Nah ini ada salah satu murid Habib Abdullah Syatiri, namanya Habib Ali bin Syihab. Beliau ini kalau lagi mengaji gini nih, ditugasin gurunya bikin kopi. Ya, orang sono kan kalau lagi pengajian disediain kopi. Cangkir kecil ini, kayak cangkir zam-zam tuh. Ya, ganti-gantian gitu, rame-rame gantian, ya. Dia suruh bikin itu, kan lama. Ngodok air, masukin gula, masukin kopi segala macam. Lama. Kadang dapat ngaji ya ujung-ujungnya doang, gitu. Setengah, seperempat ngaji. Misal ngaji 2 jam, dia cuma dapat sejam, cuma dapat setengah jam gitu kan. Berarti kan ketinggalan dong, ya, kalah sama teman-temannya gitu, temannya nyatet denger. Nah, sampai akhirnya kata teman-temannya bilang, Alwi, ente ngaji begitu dapat apa, gitu kan ya? Ya gimana? Jangan ngurusin kopi gantian sama yang lain. Anda udah disuruh Habib Abdullah, ya, ikan-ikannya bisa. Ya, dibilang Habib Abdullah, bilang kenapa? Gue bilang bikin kopi ya bikin kopi. Ternyata nggak dapat apa-apa ente. Kapan ngajinya begitu setengah-setengah, gitu kan? Akhirnya pertama dia cuek aja. Cuma lambat laun banyak yang ngomong, ya pengen juga ngomong sama guru, ya. Habib Abdullah, maaf nih, Anda mau bilang, Anda kan dapat tugas khidmah sama antum bikin kopi, gitu. Tuh teman-teman ngomongin, Anda dapat apa nanti ngaji telat-telat mulu. Habib Abdullah senyum, oh gitu ya. Kata Habib Abdullah apa? Alwi, nanti kalau Anda nggak ada umur, ilmu Anda titipin ke ente semua. Ya, ntar ente yang gantiin anak ngajar di sini. Begitu Habib, ya. Ya udah, nurut aja sama guru. Benar. Begitu Habib Abdullah meninggal, ya, langsung dipilih Habib Alwi sama keluarganya Habib Abdullah untuk menjadi penerus daras Habib Abdullah Syatiri. Dan ilmunya luar biasa. Tuh, keberkahan orang soleh begitu. Ya. Kadang kita di luar nalar, apalagi punya guru wali min auliyaillah. Udah ente jangan macam-macam dah. Enggak usah bertingkah dah. Iya aja udah. Ya, manut aja, Fit, jangan kawin dulu, iya Bib. Fit, kawin Fit, sama itu Bib, iya Bib, gitu aja dah. Ya, kalau ngelawan berat dah, ada aja. Ya, yang kita dapat. Saya punya guru rata-rata begitu-gitu tuh, orang-orangnya tuh.
Mukasyif. Kita ngapain tahu, gitu ya. Dia bilang, Fit, waktu saya apa-apa, apalagi urusan besar gitu ya. Tanya dulu sama guru. Ya, Beb, berangkat lagi ke Yaman, berangkat. Ya, kalau dia sandi bilang enggak. Ya. Fit, kenal satu perempuan, Beb, namanya Sofia. Bapaknya siapa? Terusin. Oh, udah. Kalau gue bilang terus. Kalau enggak berani saya. Oke, istri saya suka bilang, Abang waktu nikah sama aku, kan udah jatuh cinta ya. Ya, itu juga, tapi karena Habib nyuruh. Kalau Habib bilang iya, abang ya. Kalau Habib bilang enggak, abang nggak mau. Ini bohong gitu. Bener abang nggak mau. Aku cakep. Iya, biar kata cakep juga nggak mau, Bang. Guru bilang enggak. Segitunya, Bang. Iya, kalau guru orang tua. Guru iya, orang tua ya jalan. Enggak. Ya. Biar kata kita pengen banget itu. Karena dulu saya gitu ngelawan gagal akhirnya. Saya udah punya pengalaman ngelawan sama guru, gagal. Ya. Akhirnya udah nurut aja dah. Ya. Kata para aulia, salim li ahlillah. Pasrahkan urusan kamu sama kekasih Allah. Kalau kita ketemu guru model begitu, udah iya aja, nurut aja. Ya. Kalau nggak mau nurut, mendingan nggak usah nanya. Ente mau nanya sama Habib, sama Kiai misalnya, yang ente anggap orang soleh, apalagi orang dekat sama Allah. Nanya pendapat, harus taslim, nerima jawaban. Kalau ente nggak siap nerima jawaban, nggak usah nanya. Ya. Ntar kecewa aja ya. Ntar ujung-ujung jelek. Mendingan kalau ente misalnya udah senang sama perempuan nih, meminta izin sama Habib, minta doain. Jangan nanya, Bib, doain aja Bib. Gitu, bilang aja doain. Doain Bib, saya udah punya calon, fulana gitu. Biar jadi sakinah, mawaddah warahmah. Udah gitu aja. Jangan bilang, menurut Habib bagus nggak? Ah, udah. Ente kalau udah nanya gitu, siap-siap jawaban enak atau nggak enak. Siapa Fit namanya? Ya, seandainya waktu itu bilang, Habib bilang gini, Sofia Habib, bapaknya Jamaluddin Malik. Jangan Fit. Nah, itu betul udah jatuh cinta tuh, gimana rasanya? Wah, berantakan itu. Ya. Oh, enak aja, siapa Habib? Larang saya. Oh, saya udah kenal dia lama. Nah, udah berantem. Akhirnya nggak cocok sama guru. Nggak dapat berkahnya. Ya, jadi nggak usah nanya. Kalau nggak siap jawaban, nggak usah nanya. Minta doain aja. Ya, saya waktu yang terakhir yang saya coba itu anak saya bontot. Ya, jadi waktu anak saya waktu yang kedua, waktu hamil istri saya itu sebulan di kandungan, saya pergi ke Habib Umar, lagi asma di Condet. Selesai asma, saya bilang, Beb, Harim di rumah, isi lagi, Beb. Oh, mabruk, Sofia. Iya, Beb. Masya Allah, kasih nama Rugaya. Yang ketiga, anak yang ketiga. Kasih nama Rugaya. Ya. Iya, Beb. Insya Allah, Beb. Itu kalau perempuan, Beb ya. Kalau laki, Beb. Enggak, perempuan. Enggak begitu. Perempuan lahir itu. Ya kan? Langsung kasih nama saya Rugaya. Insya Allah, batakun zakiyah salihah. Nanti anak jadi anak soleh, pintar. Nih, doain kan. Yang kelima nih, ya kan, laki satu. Anak nomor 2, perempuan kembar. Nah, ini maunya tutup sama laki lagi nih pengennya nih. Udah dah. Pas pergi umroh tuh. Ya. Kita doa. Pas lagi Palestina tuh. Doa di Aqsa, doa di Madinah, doa di Mekah. Ya kan. Kita kejar tuh. Ya, kita kerja bikin di hotel. Ya. Niatin laki. Pengen laki ya Allah. Doa di mana-mana. Saya pulang. Nah gitu. Nggak lama istri hamil. Ya. Pas lagi asma juga di Nurul Yakin. Nah doain. Mana anak bilang nih, jangan pakai nanya laki apa perempuan, anak pengen laki kan gitu kan. Langsung begitu nyampe ketemu Habib, Beb, Sofi isi lagi. Oh, mabruk. Sebelum Habib ngomong nih kasih nama cewek lagi. Anak gini, doain Beb ya biar laki gitu. Doain biar laki. Habib Umar begini. Enggak, Fit. Perempuan laki gitu ya, Man. Beb, jangan dong Beb. Laki Beb, kayak terakhir nih Beb gitu kan. Biar awal laki, akhir laki Beb. Nggak bisa Beb. Habis ini nih, laki nih. Tapi ini perempuan dulu nih. Aduh, jangan dong Beb, soal gitu. Jangan Beb. Nggak bisa, udah perempuan, tulisannya perempuan. Aduh. Udah, ya dah. Tapi bilang perempuan kan perempuan. Tapi anak nggak terima tuh, ya kan? Nggak kena nih. Masa di anak cari cara gimana? Setiap di majlis anak ngajar sebelum ngaji baca Fatihah. Kan majlis banyak. 30 majlis anak punya. Ya. Setiap mau ngaji baca Fatihah. Doain biar istri anak laki-laki lahir ya. Doain biar anak laki-laki yang terakhir. Setiap majlis, tiap hari itu. Kan berapa majlis tuh? Sampai hari istri lahir. Ya. Udah tiap hari ini. Pas keempat di USG, Dok, laki perempuan, Dok. Belum Ustaz, belum kelihatan, ngumpet nih gitu. Ya, deg-degan ya. Laki perempuan, laki nih, kan masih ada depan gitu. Begitu bulan keberapa gitu. Kata istri kan, dia pengennya laki-laki Dok. Ya siapa tahu untuk kita lihat lagi, coba lagi gitu. Begitu
Ya setiap mau nanya kayak ditutup-tutupin, sebenarnya dokter udah tahu tuh perempuan. Dia jawabnya nggak enak kali gitu ya. Akhirnya udah bulan ke-7 kalau nggak salah. Ustaz, saya tanya deh. Anak laki perempuan sama nggak? Sama dok. Ya anugerah kan dari Allah. Ya anugerah. Ya udah kalau perempuan nggak apa-apa. Perempuan dok ya. Saya tanya kalau perempuan nggak apa? Ya nggak apa-apa dok. Gitu. Ya udah kayaknya perempuan lagi. Perempuan lagi. Nih ya dari sekian ratus jamaah yang batai haid kalah sama omongan guru. Udah dah, Habib bilang udah ya udah dah, enggak dah gitu. Ya udah perempuan kan. Tapi perempuan ya kan Habib bilang perempuan gitu. Ya, ini habisin laki ya. Kayaknya pabrik kan udah mau tutup ya. Udah enggak mau, Habib capek katanya. Ya udah ada baru gitu. Pabrik baru ya kan. Akhirnya pabrik lama kebakar terus. Gitu. Jadi khidmah itu beda. Ya, jadi setiap ajaran Nabi lah mukul kayak kasar. Ya kan nggak pukulan kasar, nggak pukulan nakut-nakutin doang, pasti ada keberkahan di situ. Setiap Nabi ajarin nggak ada madorotnya, pasti baik semuanya gitu ya. Cuma kalau misalnya menurut ente nggak kena Ustaz tipu anak saya nih ya, nggak bisa dikerasin anaknya, maunya pelan-pelan ya pelan-pelan aja pokoknya. Gimana intinya anak mau sholat aja gitu, mau pakai cara apa kek ya. Tapi itu beliin somai ya bi, ya beliin somai nggak apa-apa, ini sholat gitu ya. Misal gitu, timbang somai doang ya kan ya. Udah jelas sampai sini. Udah jam 9. Cukup kita tutupkan Fatihah. Mohon pada Allah SWT kita mohon mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat. Dan kita mudah istiqomah terus ya. Ingat kita ngaji cuma sebulan sekali. Santri ngaji seminggu sehari berapa kajian itu. Kita sebulan sekali cuma satu kitab. Jadi jangan sampai bolos. Ajak teman-teman yang belum istiqomah, ajak terus. Insya Allah walaupun sebulan sekali kita istiqomah, mudah-mudahan tercatat sebagai orang yang sedang cari ilmu. Kalau meninggal dunia dapat pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.